Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar membawa kabar soal gugatan di Mahkamah Konstitusi, di mana gugatan yang dilakukan oleh sejumlah orang berkaitan dengan sistem pemilu yang mereka gugat sekarang ini proporsional terbuka kembali ke proporsional tertutup. Yang membuat kita khawatir itu Caimin menyatakan bahwa indikatornya sangat kuat akan kembali ke proporsional tertutup. Dan itu berarti negara dalam kondisi bahaya. Dia menggunakan istilahnya dangers. Karena ini mengingatkan kita pada peringatan dari mantan Presiden RI Pak SBY yang juga sudah mengingatkan. Kemungkinan besar Mahkamah Konstitusi akan mengabulkan gugatan untuk kembali ke proporsional tertutup. Dan waktu itu Pak SBY menggunakan kalimat tanya, apakah negara dalam kondisi genting gitu ya. Sehingga harus dilakukan perubahan seperti itu. Dan Caimin menggunakan kalimat berbahaya. Tapi saya kira berbahaya atau genting ini sama saja. Ini saya kutip pernyataan Caimin yang dikutip oleh sejumlah media. Sampai detik ini kita tidak tahu 3 hari lagi akan ada keputusan Mahkamah Konstitusi. Dan kalau itu keputusan Mahkamah Konstitusi, pemilu kembali bersifat tertutup, tidak tahu kita. Artinya negeri ini sedang dangerous, sedang menghadapi keadaan bahaya. Politik dalam keadaan bahaya, itu disampaikan oleh Caimin pada acara uji kelayakan dan kepatutan bakal calon anggota legislatif DPR RI PKB di Jalan Raden Saleh Raya di daerah Kenari, Jakarta Pusat, hari Selasa tanggal 21 Februari 2023. Menurut Caimin, ini akan ada stagnasi politik, di mana persiapan berubah. Saya menganggap kalau itu terjadi akan mengancam pelaksanaan pemilu. Itu kata Caimin. Ini artinya sebenarnya kalau pelaksanaan pemilu berarti penundaan pemilu dong ya. Caimin menyatakan tidak logis bila Mahkamah Konstitusi memutuskan sistem pemilu tertutup. Hal itu, kata dia, harus jadi perhatian. Karena sistem politik di Indonesia akan berubah tanpa diketahui apa yang akan terjadi. Bayangkan kalau besok keputusan Mahkamah Konstitusi pemilihan umum bersifat tertutup, tidak logis, kata dia tanpa mendahului keputusan Mahkamah Konstitusi. Kalau itu terjadi, kita tidak tahu. Sebagaimana diketahui, sebanyak 6 orang, yakni Dimas Brian Wicaksono, Yuwono Pintadi, Fahru Rozi, Ibnu Rahman Jaya, Rianto, dan Nono Mariono mengajukan uji materi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu terkait sistem proporsional terbuka ke MK. Permohonan tersebut terregistrasi dengan nomor perkara 114 garing PUU garing 20 garing 2022. Dan salah satu di antaranya ini katanya ini adalah anggota kader Nasdem. Tapi belakangan Nasdem sudah membantahnya bahwa itu merupakan kebijakan dari partai. Sementara kalau PDIP ini kan sudah jelas ya, di antara 9 partai politik yang sekarang ada di parlemen itu PDIP lah satu-satunya partai yang ngotot agar sistem pemilu itu kembali ke proporsional tertutup. Sementara 8 partai lainnya itu termasuk partai-partai pengusung pemerintah atau koalisi pemerintah bersama dengan PDIP, semuanya itu menolak kembali ke sistem proporsional tertutup. Tetapi informasinya mengarah kepada sistem proporsional tertutup. Soal ini sebenarnya kan juga sudah disampaikan oleh mantan Presiden SBY ya. Ini Presiden SBY menuangkannya dalam tulisannya yang diunggah di Facebook hari Sabtu lalu tanggal 18 Februari. Dia menyatakan begini, informasinya Mahkamah Konstitusi akan segera memutuskan mana yang hendak dipilih dan kemudian dijalankan di negeri ini. Dan walaupun SBY menyampaikan dalam tanda tanya dengan kalimat misalnya benarkah, orang kan tetap percaya bahwa ini kalau Pak SBY sudah yang menyampaikannya, tentu informasinya cukup valid. Tidak mungkin Pak SBY ini menyampaikan sesuatu yang sekedar untuk mencari sensasi, apalagi sampai hoak gitu ya. Dan pada waktu itu Pak SBY juga mempertanyakan kalau benar seperti itu, apa urgensinya. Karena saat ini kan Komisi Pemilihan Umum itu sudah memiliki jadwal dan timeline tersendiri pada pemilu. Kemudian PSB juga bertanya-tanya, tepatkah di tengah perjalanan yang telah direncanakan dan dipersiapkan dengan baik itu, utamanya oleh partai-partai politik peserta pemilu,
tiba-tiba sebuah aturan yang sangat fundamental dilakukan perubahan. Pak SBY pada waktu itu masih menyatakan begini, ini tentu dengan asumsi bahwa Mahkamah Konstitusi akan memutuskan sistem proporsional tertutup yang mesti dianut dalam pemilu 2024 yang tengah berjalan saat ini. Nah, tadi saya singgung Pak SBY menggunakan istilah kegentingan. Sementara kalau Caimin tadi menyatakan dengan menggunakan istilah negara dalam keadaan berbahaya atau dangerous. SBY menyatakan kegentingan apa yang dikejar, sehingga sistem pemilu itu perlu diganti di tengah berlangsungnya proses pemilu 2024. Dan kemudian dia juga memberi contoh pergantian sistem pemilu di tengah pemilu saat kegentingan pada tahun 98. Apakah saat ini ketika proses pemilu telah berlangsung ada sebuah kegentingan di negara kita? Misalnya seperti krisis tahun 98. Sehingga sistem pemilu mesti diganti di tengah jalan. Menurut SBY, mengubah sistem pemilu itu memang dimungkinkan untuk dilakukan agar menyempurnakan pemilu di Indonesia. Namun demikian, dia lebih setuju perubahan tersebut dilakukan di masa tenang dan dengan perembugan atau musyawarah bersama. Dari dua pernyataan ini memang semakin meyakinkan kita bahwa mereka ini, para tokoh-tokoh partai ini dan para tokoh senior ini sudah mendapatkan bocoran tentang hasil yang akan diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi. Kalau Pak SBY ini jelas sebagai mantan presiden, pasti beliau ini masih punya akses-akses yang cukup kuat baik di kalangan istana, intelijen maupun informan-informan lain. Begitu juga dengan Caimin ini. Bagaimanapun juga, beliau adalah ketua umum partai, beliau adalah partai pengusung pemerintah. Jadi saya kira kalau kita menyimak sinyalemen kekhawatiran dari Pak SBY dan kemudian pernyataan keras dari Caimin bahwa negara dalam keadaan berbahaya, ini kelihatannya hampir dipastikan bahwa sistemnya akan kembali ke proporsional tertutup. Dan bahkan tadi Caimin menyampaikan 3 hari lagi akan ada pengumuman soal itu. Lantas kemudian kita bertanya-tanya, apa sebenarnya bahayanya ya kalau sistem proporsional terbuka kembali ke tertutup? Karena sebenarnya lepas dari kontroversi tentang representasi pemilih tadi, karena kalau dalam sistem proporsional terbuka itu kan orang memilih calegnya bukan berdasarkan nomor urut, tapi berdasarkan nama masing-masing. Jadi artinya sebenarnya orang bisa langsung memilih siapa calon anggota legislatifnya yang mereka sukai. Kalau dalam sistem proporsional tertutup itu kan orang hanya memilih lambang partai. Siapa yang akan menjadi anggota legislatif itu tergantung nomor urutnya. Yang itu disusun oleh partai dan tergantung berapa suara yang mereka peroleh. Jadi betul-betul dalam sistem proporsional tertutup itu dominasi partai akan sangat kuat dan kemudian engagement atau keterikatan antara anggota legislatif dengan para pemilihnya itu ya nggak terjadi. Karena apa? Karena mereka ini, para caleg ini akan lebih orientasinya kepada partai, lebih pada khususnya ketua umum karena merekalah yang menentukan jadi atau tidaknya caleg tersebut. Tetapi kalau dalam sistem proporsional terbuka itu tergantung bagaimana kerja keras dari para calegnya dan kemudian bagaimana mereka ini berhasil membangun ikatan dengan para pemilihnya. Dan bagi para pemilih juga dia merasa bahwa hak demokrasinya dia itu untuk menentukan siapa calegnya atau anggota legislatifnya yang mereka pilih itu dihargai karena mereka bisa langsung memilihnya siapa caleg yang akan dipilih bukan ditentukan oleh partai politik. Dan itu sesungguhnya kalau dalam sistem pelaksanaan pemilu itu jauh lebih simpel. Ini saya sedang bertanya-tanya, saya misalnya mencoba mencari tahu informasi dari KPU. Apakah dengan kembali ke sistem proporsional tertutup itu akan mengubah tahapan-tahapan pemilihan yang akan terjadi? Kelihatannya sih tidak. Tapi tadi Caimin menyatakan bahwa ini bisa menjadi penundaan pemilu. Saya menduga-duga. Satu, tentu saja ini soal kekecewaan dari partai-partai politik yang menginginkan lebih pada sistem proporsional terbuka yang dianggap lebih demokratis. Sementara kalau soal penundaan pemilu itu kan menjadi agenda yang selama ini memang sedang terus diupayakan dengan berbagai cara oleh Pak Jokowi dan timnya. Ini kaitannya dengan bagaimana memperpanjang masa jabatan Pak Jokowi.
Apakah itu sebenarnya yang disebut oleh Caimin, negara dalam kondisi berbahaya tadi? Apakah itu juga yang disebut oleh Pak SBY, negara itu dalam kondisi yang genting misalnya gitu? Apakah kemudian dengan adanya kembali ke sistem proporsional tertutup itu, kemudian bisa menimbulkan chaos karena ada protes dari partai-partai politik dan dengan chaos itu menjadi dasar pemerintah untuk memberlakukan negara dalam keadaan darurat. Dan dengan begitu mendapat justifikasi untuk menunda pemilu. Ini yang saya kira hal semacam ini yang perlu terus kita cermati. Apakah ini hanya berhenti pada kembalinya sistem proporsional terbuka, kembali ke proporsional tertutup, atau tidak hanya sekedar itu, atau ada agenda-agenda politik yang lebih besar dari sekedar itu, sampai kemudian Pak SBY ikut turun gunung dan kemudian Caimin menyatakan negara dalam keadaan dangerous. Sebenarnya kalau kita kembali ke sistem proporsional tertutup, memang betul itu bahwa sistem politik kita menjadi tidak lebih demokratis. Karena nantinya itu jadi bisa disebut sebagai oligarki partai politik. Terutama ketua umum partai politik akan semakin menguat. Tetapi sebenarnya nggak seberbahaya segenting seperti apa yang dibayangkan oleh Caimin dan juga Pak SBY ya. Jadi kalau sekarang Pak SBY menyatakan genting, kemudian Caimin menyatakan berbahaya, kita bisa menduga arahnya ini. Apakah kemudian kembalinya ke sistem proporsional tertutup yang dikehendaki oleh PDIP itu kemudian juga kembali menjadi pintu masuk untuk penundaan pemilu. Sementara kita tahu sebenarnya PDIP sendiri seperti yang dikatakan oleh Ibu Megawati menyatakan tidak sepakat jika pemilu ditunda. Karena dalam pidatonya, kita masih ingat pada hari ulang tahun ke-50 PDIP waktu itu di depan Pak Jokowi langsung Ibu Mega menyatakan bahwa kalau sudah sesuai konstitusi dimintakan 5 tahun ya harus 5 tahun. Kalau sudah 2 periode ya maaf ya cukup 2 periode. Tidak ada lagi 3 periode. Kira-kira begitu maksudnya Ibu Megawati dalam pidatonya itu. Apakah terjadi perubahan sikap dan kemudian ada semacam barter-barter politik antara PDIP dengan Pak Jokowi? Ini kita yang belum tahu. Tapi saya kira mungkin ini akan semakin jelas karena seperti yang dikatakan oleh Caimin tadi, hanya dalam waktu 3 hari lagi kita akan tahu bahwa Mahkamah Konstitusi akan memutuskan itu. Dan kemudian kita menunggu reaksi partai politik karena kan hanya PDIP yang mendukung dan partai-partai pendukung pemerintah itu juga menolak kembali ke sistem proporsional tertutup. Nah, bagaimana dari reaksi-reaksi partai-partai dari pendukung pemerintah ini? Karena dengan kembali ke proporsional tertutup, katakanlah kalau terjadi penundaan pemilu, partai-partai politik yang ada sekarang ini juga diuntungkan. Mereka ini kan tidak perlu lagi ikut pemilu dan otomatis masa jabatan mereka juga diperpanjang. Ini saya kira kita menunggu dalam waktu beberapa hari lagi seperti apa sebenarnya bahayanya. Tetapi saya kira memang di bawah permukaan sekarang ini kita tahu ada gerilya-gerilya politik yang terus berlangsung untuk memperpanjang masa jabatan Pak Jokowi. Dan sekarang opsinya menurut saya yang paling kuat adalah penundaan pemilu. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.